Valentina selalu dia pegang, selalu Sanji pegang, dan dalam hitungan detik Atlas akan mengudara kembali. Ya, dan selain ya dari set yang luar biasa, ini juga apresiasi setinggi-tingginya ya untuk sang tuan rumah. Erik. Itu benar-benar full house loh di sana ya. Betul. Dari pendukung untuk Bernexpress sendiri. Dan sekarang kita akan melihat pertukaran dari posisi. First pick yang akan diamankan oleh Eko terlihat dari pola banningnya langsung berubah. Iya, ini udah mulai beda nih. Dimana tadi untuk di game pertama itu dan kedua lawan Blue Arlot, sekarang lebih ke arah Digi, Blue dan juga Yves. Tapi sejauh mata memandang Arlot berarti terbuka, bahkan Joy pun juga terbuka. Wih, ada Joy bisa ngambil juga mungkin ke arah Valentina. Tapi Eko masih bisa pegang ke arah Franco, kita tahu ya. Dari Yawi dengan Franco-nya ini bakal ngeri banget. Dan juga menjadi salah satu counter untuk Joy. Yang bisa berlari dengan Rhythm of Joy-nya. Bisa dihentikan dengan Bloody Hand. Ya, efek suppress ya. Suppress. Oke, sebagai satu counter juga. Dan ternyata tidak ada Arlot dan juga Franco yang baru saja dibahas, yes. Dan langsung diamankan. Ini sebagai power pick juga ya untuk Yawi sendiri sebagai pick off yang benar-benar comfort banget. Asli, ini memang dipancing sih. Ambil Fredin pertama, kasih Joy-nya, dan Joy-nya terpancing keluar, Franco-nya datang. Sebentar dulu nih, ini ada Fredrin, ada Arlot, ada Franco. Apakah Leslie akan keluar? Wah, Leslie untuk ini ya, untuk donat ya. Iya, bisa banget. Karena menurut Choji, apalagi adanya Joy ya di tangan Burn Express. Choji tuh paling trauma. Kalau ngelihat dari ada Joy, lawannya ada Marksman. Itu paling trauma. Biasanya yang digebuk-gebuk itu Marksman duluan. Kamu Pasti. trauma? Mental illness kamu ngeliat Joy. Enggak, lebih karena kasihan aja sih sama tim lawan dari segi Marksman. Tapi ternyata tidak, lebih mengarah Kamil ke arah Kari. Yang dimana ya bisa dibilang sama-sama aja dengan tank killer, tapi dengan cara yang berbeda aja. Ya, aku lebih suka Kari, kenapa ya, tiga ini frontliner semua nih. Franco, Arlot, dan juga Fredrin ya. Dan itu akan menjadi makanan kalau misalnya pasif dari Kari ini nyala. Masalahnya satu, ini ada Fredrin yang bakalan ngasih dua sisi. Dari Energy Eruption sama Knock Up. Iya, itu kalau dapet ya ke Kalau arah dapet, Karinya. iya. Betul-betul. Dan jangan lupa ada Valentina di tangan Flash. Ini Bloody Hand bisa ditukar ke Bloody Hand juga. Betul. Jadi ketika ada Fredrin mau ganggu-ganggu ya bisa di Bloody Hand, dan Karinya bisa tetap free hit di area belakang. Yeah. Itu menurut skenario. Kita nggak tahu nanti situasi di lapangan seperti apa. Eksekusi ya, Eksekusinya. pemilihan, decision making juga. Itu akan sangat-sangat mempengaruhi, tapi wow, Natalia yang akan langsung ditutup beserta dengan adanya Faramis Kadita. Belum terlihat adanya potensi untuk berada di area mid lane untuk magical damage-nya. Maka dari itu dipersempit lagi oleh teman-teman dari Burn Splash. Tapi mereka belum ada satu sosok, ya kalau misalkan bisa dikatakan ini Joy ini masih fleksibel ya. Bisa ditaruh di XP, bisa ditaruh di jungle. Apakah mid laner dari Eko grounding? Karena dengan nge-ban ke arah Natalia biasanya itu adalah salah satu hero yang bisa nge-wipe outin banget hero-hero grounding di belakang Farsha. sih. Iya, Farsha bisa. Yif lagi. Yif udah di ban. Farsha sih, Farsha. Ya, bisa. Cuman kalau misalkan kita lihat di arah yang berbeda pun sebenarnya dari tim Burn Express pun juga masih butuh yang namanya jungler. Ya. Wah, Bane. Wih, Enggak, Baras. Barats. Sorry Barat. Oh, Barat. bentar. Ini berarti biasanya nih Debut pick. Baras Matilda nggak sih Atau biasanya? Barats Estes. Nah, kalau kepikiran Bane ya mirip-mirip orangnya. Wah. Yap, betul. Beatrix. Novaria dan juga Beatrix. Oke, Novaria akan ditaruh dari mid lane, dan kali ini berada di tangan Echo. Ini support gak sih? Aku sih, Ya mau Florin Iyalah. juga menurut aku masih oke loh. iya. Tapi kayaknya jatuh ke tangan Estes, oke. Barat bagus, Barat. Estes bagus juga. Debut Iya. pick yang biasanya kita tahu berada di tangan tim-tim Filipino. Malahan sekarang debut pick Baras dan juga Estes. Terutama untuk Oma Venus ya. Dan Wise. Karena memang selalu ditutup terus kan Ya. dari Estesnya tersebut. Tapi sekarang mereka akan menggunakan metode untuk ultimate bonding experience. Asli. Ultimate Bonding Experience UB. UBA. UBA. Betul. Wow, ini debut pick ya. Apakah akan menghasilkan juga nih poin-poin yang manis? Ya. Karena ya lumayan riskan ya untuk debut-debut pick kayak gini. Apalagi kan banyak banget opsi-opsi yang lain tadi. Kayak untuk jungler-jungler yang bisa jadi prioritas. Kayak Martis, kayak banyak banget opsi-opsi untuk assassin juga. Tapi kombinasi hero sustain yang nantinya akan berada di lini paling depan. Ya, malahan dengan pilihan Kari tadi emang udah
dipikirkan matang-matang oleh Burn X ya. Mereka bakal ngambil ke arah Barca juga Estes dan 3 yang dia akan mengadu kuat-kuatan, mengadu tebel-tebelan dan mengadu di game yang ketiga. Oke, walaupun sebenarnya dari sisi Eko banyak banget juga dari segi efek sisi ya, yang nantinya bakal bisa menculik dari Estes-nya. Ya udah ada Iron Hook tadi. Terkena kepada Donat yang membantu ke arah semua untuk bisa mendapatkan experience juga dari buff-nya. Tapi akhirnya dia memilih untuk kembali ke lane dan ATM. Wow. Walaupun udah level 2 tapi dia mulai kekikis dari setengah HP-nya. Yap, dan bahkan lihat sedikit kekikis juga ya dari balutan sinergi outer turret di arah top lane. Dan mereka beres flash dengan adanya metode yang nantinya bakal coba untuk nge-babysit ya ke arah jungle maupun dari gold lane-nya. Ini udah terlihat ya, mereka ya cukup pattern-nya tuh udah mulai pakem banget nih ya. Ya, tapi ini bisa aja dari Burn X Flash mengembalikan game pertama tadi sih. Dimana kalau game pertama tadi kan kalau nggak salah ada Beatrix sama Novaria di tangan Burn X Flash kan. Sekarang gantian, mungkin aja bisa dengan mengambil ke arah cross combat maneuver dengan adanya Joy dan juga Kari. Cuman Kari ini harus selesai di arah laning pertamanya. Karena balik lagi, marksman dari Eko ini long range banget. Dan kalau kita ngeliat dari segi itemnya pun, Pure Hammer di tangannya, Beatrix itu udah ada penetration sebanyak 13. Tambah lagi dengan ada physical power yang lumayan besar juga untuk mengikis darah Donat di arah early game-nya. Apalagi kalau kita ngeliat dari segi emblem power, weapon master, lagi dan lagi untuk di arah Beatrix. Cuma sisanya kalau kita ngeliat ke arah XP lane, Mystery Shop dilawan dengan Tenacity. Yang dijadikan power mungkin dari ATM adalah biasanya ofensif, defensif, baru ofensif lagi dikit. Dari Joy. Tadi tuh sempat ada serangan-serangan ngeri banget dari Yawi ya. Sayang dari Iron Hook-nya belum mengenai ke arah Donat. Donatnya juga masih aman. Sementara Iron Hook kembali dari Yawi hanya menarik ke arah minion. Turtle yang pertama juga sudah mulai hadir di Land of Dawn. Sima coba untuk diberikan pressure-nya oleh Sunford dengan ada Vengeance dan juga Final Slash yang udah dikeluarkan. Tapi dengan Blazing Moon Goddess yang tadi udah dipopper di Seven, ada Iron Hook dan Blodian. Kalsi dapat karakter yang pertama, tapi dari belakang sana Sima yang ditumbangkan karena di Seven gak punya efek heal apa-apa lagi. Yap, bakal coba untuk diporak-porandakan ya setup yang dilakukan juga. Keuntungan berhasil untuk didapatkan, tapi Iron Hook-nya jauh banget dengan ada satu ball flicker untuk mundur ke arah belakang. Tapi si Cat pun masih punya flicker walaupun di arah atas. 1v1 situation. Sunford bakal coba untuk maju lagi memberikan counter isi tapi gak punya mana yang terlalu banyak. Sunford berjalan kaki untuk mundur terlebih dahulu dan tidak ada trading eliminasi di arah top lane. Ini malah gak dapat XP juga ya dari Sunford karena dari gerobaknya ditahan, di freeze sehingga Sunford memilih untuk pulang saja karena mengisi HP-nya juga, low mana juga dia. Ya dapat top lane. Di Seven dan juga Donat. Ini mulai di Seven mulai paham, mulai mencoba untuk memahami Donat di arah bottom lane karena Iron Hook widih dari Yawi untuk masih bisa digocek. Nah itu lumayan jadi teror aja ya, walaupun memang tadi hanya ada satu momen yang kena selama 3 menit tadi. Cuman ini ada bau-bau di mana Sanji kayaknya bisa jadi wingman terbaik sih. Kalau misalkan dari Eko menang ya. Kenapa? Ini hitbox, penggedean hitbox dari Ultimate Sanji. Ini ngebantu dari, bisa dibilang keempat-empat player dari Eko loh. Kalau Lizzie berarti energy eruption-nya bisa agak meluas dikit. Hook-nya Yawi juga bisa agak meluas. Sunford apalagi dengan Final Slash-nya, apalagi dengan Bandicuty dengan Render Apathy. Ini bakalan jadi memudahkan akurasinya. Iya, betul banget. Ini bakal memudahkan banget akurasinya. Jadi untuk long range power ataupun sisi power ini bakalan kuat banget dari Eko. Tapi Burn X Flash pun juga memiliki Cima yang dimana semakin banyak stacknya dia, semakin banyak power untuk dimana dia menahan sisi dari teman-teman Eko loh. Jangan lupa impact dari Sanji ya. Dengan Astral Recall-nya dia, ada efek slow. Dan kita tahu gameplay dari Burn X Flash di Seven yang memimpin pasti akan merame-rame, bareng-bareng terus. Bisa kena impact-nya ke arah 5 orang efek slow yang dimiliki oleh Sanji. Sekarang, Turtle yang kedua bakal coba untuk dikontes oleh kedua jungler. Dari kedua belah jungler ya, sama-sama jungler yang tipikal ada di front line. Masih cari informasi, tapi Astral Echo udah dibuka juga, ATM masuk dengan ada Item of Joy. Dan bahkan kali ini Carlton Z again and again masih bisa menyelamatkan Turtle yang kedua. Peperangan gak sampai situ, Blessing of Moon sudah mulai dibuka. Dan bahkan kali ini masih coba untuk bermain dengan ada teamfight sustain. Tapi Carlton Z bertahan sendirian di depan sana. 1 tukar 1 ATM dan Sunford berhasil untuk dihilangkan. Carlton Z masih mencoba untuk mundur, tapi Iron Hook terhadap seorang Siket masih bisa dihindari karena flicker yang lagi-lagi menyelamatkan diri Siket dari sergapan yang dilakukan oleh Yawi. Again ya, Siket dapat 2 kali ditarik oleh Yawi. Tapi kalau kita berkaca sebelumnya, bagaimana teamfight terjadi, ini memang
cukup mengerikan bagaimana retribution dari Carzzy tadi yang mendapatkan turtle. Tambah lagi ada sedikit terlambat dari Yawi untuk nge-backup dengan Bloody Hand. Iya, balik lagi sih tadi dengan posisi yang bisa dibilang agak kurang enak juga ya. Walaupun emang meta nempel dari teman-teman Burning Express, tapi di momen dimana turtle sudah selesai diambil oleh Eko, power dari Eko itu paling kenceng ya tadi ada di Sunford sih dengan Final Slash-nya. Bayangin banyak sekali orang-orang dari Burning Express yang terkena stun dari powernya Sunford, dan itu bakalan bisa di follow up dengan gampang banget oleh Carzzy dengan adanya Energy Eruption ataupun dengan Appraisal Slash. Yang membuat dari segi pertukaran karena adanya ST sementara dari Eko karena ada power untuk sisi dari Sunford, ya udah sama-sama untung lah kasarnya dari segi trading dengan hilangnya ATM dan juga Sunford. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi itemnya pun, Sunford untuk di game kali ini nggak langsung fokus kepada satu item aja. Dia mencari item-item yang penting-penting dulu seperti contohnya dengan adanya Azure Blade, Fury Hammer, Steel Lake Plates gitu loh. Dari segi power, Sunford udah cukup oke, tapi kalau untuk dari segi damage, itu udah lumayan. Sike ternyata terculik dengan dari Bloody Hand yang dimiliki oleh Yawi. ATM akhirnya memilih untuk mundur. Ada efek kill yang diberikan oleh D7 juga. Dan itu menjadi hal yang baik bagi anak-anak Eko. Karena si Cat ini benar-benar ngeganggu banget. Yap, dan akhirnya nggak ada flicker ya. Nggak ada untuk flicker. bisa menyelamatkan untuk tidak ketiga kalinya. Hanya 2 kali aja tadi si Cat berhasil untuk bertahan, tapi tidak untuk yang dilakukan again and again. Yawi, Iron Hook-nya berhasil untuk terkorek menuju ke arah D7. Dan itu dia Nibiru's Passion plus Astral Recall. Sakit banget. Sakit banget, tapi Detonas welcome to Mobile Legends dari Sema. Mendapatkan satu yang ditelan yaitu Carzzy. Cuman belum ada teror berikut, tapi Yawi again dengan Iron Hook. Kasih dapetin ke arah Turtle, masih ada satu Yawi di garis depan untuk mengusir mundur Burn Egg Flash. Perfect Turtle untuk Eko. Sejauh ini mereka bisa mengendalikan. Donut. Dan lihat Donut yang ketarik jauh dari jangkauan dari seorang D7 dan bahkan Chima berhasil ditarik dan ditumbangkan di dalam outer turret di arah middle. Itu jauh banget nariknya. Plus dengan flicker dari Yawi. Langsung berkumpul teman-teman dari Eko untuk menumbangkan Sima. Ya ini power dari Yawi emang kelihatan banget 3 kali dari tadi Joji 4 bahkan. Joji hitung ada Iron Hook yang benar-benar menjadi salah satu determining factor siapa yang bakal menang dari segi team fight-nya. Apalagi tadi kena si Cat pertama, Chima juga kena di arah mid lane gitu loh, yang membuat power inisiasi dari Eko ini sangat besar. Walaupun bisa dibilang hanya skirmish-skirmish saja, tapi kalau kita ngomongin masalah objektif, pertama perfect turtle. Untuk di arah bottom lane itu udah dapat satu turret juga, walaupun emang udah mulai di mirror dari Burn Express dengan adanya Donut yang melakukan split push. Tapi kalau misalkan kita lihat beberapa menit ke depan sampai ada team fight lagi, entah kenapa Joji merasa bahwa Eko masih punya power yang sangat besar, apalagi dengan perbedaan level dari Carzzy dan juga Chima di angka 1 level. Wah, Ini barat stacknya kan banyak ya. Iya, Itu kan gede banget. boxnya makin kecil. Iya. makin gede ya Itu boxnya. kayak slownya Iya Estes juga. ditempel ke dia ya. Iya, dan ini udah ada konsil yang dilakukan. Carzzy dengan retribusi yang mendapatkan ke arah Donut. Donutnya bakal susah untuk kabur di area belakang. Udah ada Bandit Rage, tapi Carzzy sendirian sudah cukup untuk mengeliminasi Donut. Wah, Rene Rapatnya sakit banget, tapi itulah di Seven Chima sendirian di depan sana, nggak nyampe backupan yang dilakukan dan bahkan Siket nggak bisa bertahan terlalu lama. ATM is coming dengan Rhythm of Joy, masuk lagi Benny Kitty berhasil untuk ditumbangkan menjadi trading 2 tukar 1, tapi gak berhenti sampai situ karena lihat ada healing up yang dilakukan oleh D7 terus-menerus membuat dari Burning Splash masih cukup sustain untuk bisa bertahan. Benny-nya ditumbangin. Cuman ada satu yang miss kalau menurut aku, bagaimana Sima tadi dengan Detonas welcome. Masih bisa digocek oleh Carzzy sehingga gak ada lagi source skill yang bisa dilakukan oleh Burn Ice Flash. Ya, dan ini cuma kehilangan stacknya ya. Sehingga Oh menjadi iya. Dino yang Dino badannya kecil. Dan sekarang Lord yang pertama sudah muncul. Perlahan tapi pasti teman-teman dari Burn Express sudah mulai coba untuk melakukan trading demi trading. Kayak tadi oke, timnya maju, setidaknya dapetin pertukaran gitu daripada enggak sama sekali. Buset. Itu Astra Recall dari Sanji ngeganggu banget, kena 2 orang. Dan sekarang mapnya terbuka lebar di tangan Sanji. Berarti harusnya dari Yawi udah bisa mendapatkan apa yang dia mau dengan satu konsil. Tapi Iron Hook-nya hanya menarik oksigen. Enggak, itu mendingan boost yang di situ itu deh potong deh rumputnya. Kenapa? Soalnya ada 2 korban tadi dan tadi hampir ada korban ketiga gitu kan. Dari tangan Burn Express bang. Takut ya? Iya, dari tadi di posisi di situ mulu soalnya Joji perhatiin. Oh oke. Sangat-sangat berbahaya, tapi yang lebih berbahaya lagi sebenarnya dari D7 ya. Tadi heal-nya tuh nggak habis-habis. Oke, tapi ini selalu dipisahin loh dengan ada final slice. Tapi bahkan lihat, Chima berhasil untuk mendapatkan Lord yang pertama dengan retribution yang on point. Tapi perangan ke sampai situ karena Sunford bakal coba untuk dikejar. Benny Cutie sendiri di depan sana dan bahkan
bisa melakukan adanya trading again and again. Tapi 3 player dari Eko berhasil dihilangkan. Luar biasa. Setup counter ini dilakukan oleh Burn Egg Flash menunjukkan kualitasnya, bahkan kalau kalian dengar suara penonton di sana langsung Sampai ke Jakarta, bersorak-sorai, kedengeran sampai studio kita. Benar, sampai Jakarta loh kedengeran, tapi Iya, ini donat sih sebenarnya. sebenarnya Eko kalau menurut aku dia udah bagus banget. Gimana caranya misahin Cema sama D7? Iya, Itu iya. kan power untuk sustainability-nya bakal berkurang kan. Tapi Berasfeld masih bisa bertahan gitu loh, masih bisa ngebalikin apa yang dilakukan oleh Eko. Betul, aku setuju. Dan memang setelah itu, tapi akhirnya setelah dipisahkan, di Seven tahu, oh ya udah masih ada donat yang bisa gue heal di area belakang. Dan ini dia untuk replaynya. Kalau kita lihat dari replaynya, ini momen dimana Final Slash justru malah mempergabungkan beberapa player dari teman-teman Burn Express loh. Dan ditambah lagi dengan ada hilang begitu besar, lihat bagaimana donat itu masih bisa sustain dengan numbangin ke arah Fredrin di belakang sana. Tapi dengan adanya tambahan bahwa ATM sendirian ngambil ke arah tadi kalau nggak salah ke arah Sunford ya. Sunfordnya tumbang udah, Yawi itu benar-benar tinggal begitu aja. So, kita udah bisa melihat bahwa walaupun dari segi damager yang paling kelihatan itu udah 2 di ITM dan juga Donat, sekalinya mereka perform selama di Seven masih bisa menyongkong darah mereka, ini bakalan unstoppable banget untuk BXF. Apalagi dengan Cima yang bisa dibilang menjadi tembok paling besarnya. Karena melihat dari itemnya pun, dengan adanya Antiquiras dengan damage reduction 6 dikali 3 kali stack, berarti ada total 18%. Ditambah lagi dengan ada Blade Armor, otomatis Benny Cutie damage-nya bakalan ke-down sekali. Oke, masih coba untuk mempertahankan stack juga dari Burn Express sejauh ini. Oke, Sanji sudah selesai dengan Enchanted Talisman. Spamming skill nantinya akan bisa dilakukan juga. Iya. Karena jujur aja sih dengan pemilihan Cima juga memilih ke arah Antiquiras dan juga ke arah Blade Armor. Selama Cima berada persis depan Sanji, damage-nya nggak bakalan terlalu scaling loh dari Astral Recall-nya. Jadi untuk sekarang ya nggak perlu banget lah untuk Magic Defense. Untuk sekarang nih. Itu kena Astral Recall di Sevennya langsung heal, Iya. udah yang setengah darah. Ya udah dipok di heal, jadi nggak maksimal gitu loh Iya. yang dilakukan. Dan akhirnya Siket sekarang udah megang ke arah Final Slash. Berarti tandanya akan ada sisi yang dimiliki oleh teman-teman dari Burn Egg Flash. Sementara dengan ada satu outer turret yang udah hilang, inner turret juga udah hilang di area mid lane. Bakal coba untuk di-push terus-terusan. Combo yang akan kita lihat mungkin kalau bisa berjalan Sima dengan Detonas Welcome. Penelan satu orang penting. Kalau main objektif mungkin Karzi yang bakal ditelan sama dia. Harusnya supaya retrinya ya. bisa diamanin. Yap. Dan PR-nya nanti bakal pembagian tugas ya dari Burn Express. Karena lihat ITM yang tadi memang selalu jam ke arah backline, ngacak-ngacak lini belakangnya. Yang kita tahu Benny Cutie dan Sanji memiliki positioning yang bagus juga kan dari tadi. Tapi ya depan itu bakal kuat banget dengan adanya di Seven yang selalu memberikan heal up yang pas banget juga. Walaupun memang sering kali tadi dipisahkan dari kawanannya ya. Tapi tidak gentar dan sekarang Astral Echo udah dibuka juga, Vision udah makin terlihat lagi, tapi Lord masih cukup berani untuk di take over. Udah mulai ada Benny Cutie yang maju ke depan, tapi Yawi, what are you doing brother? Lihat bagaimana satu healing terhadap semuanya dilakukan oleh D7. Maju bersama-sama dari Burn Egg Flash, mencoba untuk membuat 2 player sekarat dari Echo-nya. Sunford bentar lagi sekarat, ya bentar lagi hilang. Yawi juga demikian, tapi ATM hadir untuk memecahkan satu Immortal. Wow, dan bahkan Siket berhasil untuk mendapatkan Lord-nya, gak berhenti sampai situ karena lihat Benny Cutie yang terpick off di tangan Donat, double kill diamankan. Lord yang berjalan nantinya di arah tengah. Ini membuat Burn Egg Flash dengan 4 player yang ready, tinggal mengawal aja Lord-nya. Ini Choji beneran jadi penasaran sih, sebenarnya ada Dominus Ice nggak ya di tangan Eko atau enggak di minimal Yawi lah. Karena tadi lihat banget itu ATM kena ganking, tapi gila dari darah tinggal 30%, tiba-tiba naik lagi seketika itu, sekejap itu dari healing di Seven. Ya mungkin ada bantuan favor juga, tapi harusnya sudah ada Dominus Ice dari Eko. Iron Hood dan kali ini bersama dengan Bloody Hand. Ada Final Slash, diusir mundur anak-anak Burn Egg Flash. Tapi lihat bagaimana base turret yang jadi target operasi. Di sisi lainnya timnya hilang. Tapi anak-anak Burn Egg Flash satu persatu ditumbangkan di biru base city pop-up dan ter-wipe out sebentar lagi. Tersisa Siket saja. Betapa baiknya Eko melakukan defensive manuver. Tapi memang dari Burn Express cukup memaksakan ya tadi. Oke, tapi dengan adanya satu base turret di arah bawah juga yang sudah berhasil dihancurkan. Tapi 4 player yang hilang dari Burn Express membuat akhirnya outer turret di mid juga akhirnya rontok. Karena Siket tadi nggak ada di dalam push yang dilakukan kan. Dia baru aja spawn tadi di arah atas. Ya ini bakal jadi one straight push ke arah mid lane. Inner turret akan jadi target operasi. Tapi teman-teman dari Burn Express mereka bakal segera bangkit. Iron Hook yang dilakukan oleh Yawi. Lumayan membuat ketir, tapi
Astral Recall. Setengah. Ngeri banget damage-nya. Iya, kalau pengen ngurangin damage-nya ya udah mainnya deket-deket gitu loh. Tapi ini dia untuk dari segi instant replay-nya, di mana sebenarnya dengan Lord yang udah masuk, ini banyak banget ada player yang bisa melakukan basic attack. Tapi kenapa nggak bisa melakukan hal tersebut? Karena fokusnya itu fokus ke arah Yawi yang lagi bener-bener ngenahan banget di arah tengah sana. Bahkan tadi kita bisa melihat bahwa basic attack Cima aja itu menujunya ke arah Yawi loh, bukan ke basic attack ke arah base turret. Iya, karena memang ditahan semua. Iya. Yawi ngasih badan terus-terusan. Terus Benny Kitty yang hadir juga akhirnya muncul dengan Nibiru Passion, dan itu menjadi satu hal yang baik sekali ya dengan dia punya high ground defense seperti itu. Cuman yang menarik bagaimana Sunford tadi on point banget, final slash-nya kena 5. Yap. Gokil. Iya itu ngejauhin banget sih tadi. Tapi posisinya bisa dibilang gak ada follow up, cuma sekedar untuk distraction aja Ya, dan buying time. untuk ngusir lah ya. Betul. Dan sekarang tersisa satu base turret aja yang menjadi defensif milik dari Echo. Sesaat lagi dari lane di arah atas juga bakal langsung didorong karena ya itu yang bisa dimanfaatkan ya oleh teman-teman dari Echo, karena ya lane dari mid dan bottomnya udah terlihat adanya perbedaan juga. 24 detik menuju Lord yang ketiga nantinya akan muncul, tapi Lord sejauh ini masih 100% dimiliki oleh Burning Splash di game yang ketiga. Wah, ini mereka risetnya dari game pertama, mereka dihajar habis. Luar biasa loh Burning Splash. Merubah strategi permainan mereka dalam waktu singkat. Ya. Dan mereka bertandanya udah punya cadangan strategi untuk game ini. Apalagi dengan Perfect Turtle ditambah lagi dengan adanya kill point yang lebih besar. Burn Express memiliki goal gap yang bisa dibilang masih lumayan oke aja di angka 2000 untuk di menit 16 kayak gini juga patut di-appreciate loh harusnya. Setuju. Dan sekarang Sima masih coba untuk mencari stacknya, harus coba untuk lebih lagi. Tapi untuk sekarang Orange Buff dia amankan untuk Donat. Di arah bottom lane udah mulai ada split push yang dilakukan, tapi harusnya ya. Oh, pinter dari ATM-nya. Dia tahu nih gak ada 2 orang nih, kemana 2 orang ini. Langsung pakai Magic Sentry, ketahuan gerak-geriknya. Tapi Joy dari ATM akan coba untuk nge-press terus ke arah Benny Kitty di satu Bloodihan. Bersama dengan ada dia satu bom yang dilakukan Benny Kitty. Berhasil men-take down ATM. Ada keraguan-raguan yang terjadi ya, harusnya tadi informasi sudah disampaikan bahwa ada 2 player dari Echo yang ada di arah bawah. Harusnya Lord bakal lebih enak banget kan, karena 3 versus 4. Tapi tadi dari Donatnya mau coba untuk maju juga karena bawa tapi Iron Hook. Terkonek menuju ke arah seorang di Seven, masih ada flicker dan heal up kembali terjadi. HP-nya nggak jadi berkurang. Nggak jadi. Nggak jadi. Tidak sakit. Pokoknya rumputan tengah tuh jangan pernah dipercaya deh kalau udah ada Yawi menggunakan perangko. Jangan. Itu definisi rumput yang tidak bergoyang, belum tentu tidak ada orang. Iya. Dan sekarang Lord ya bakal coba untuk dicicil begitu saja. Echo mereka bakal coba untuk mengamankan. Oh, Iron Hook sayangnya nggak kena. Tapi dengan ada yang satu final session dilakukan, Simanya ditumbangkan. Ada WON dari Donat untuk yang bisa diaktifkan. Tapi Benny Kitty ditumbangkan. Waktunya dari Burning Flash maju ke arah depan dengan ada Blazing Open Goddess juga dari D7. Maju mengejar ke arah Sunlord. Sunlordnya dalam ancaman dan lihat masih memegang final slash di pick off Donatnya. Ditarik dan terpancing, tapi si Cat mencoba untuk bertahan juga di sana. Sunford masih bisa mundur, ATM mengejar. Tapi Sunford masih ada Vengeance untuk mundur ke arah belakang, tapi si Cat kali ini dengan Arcane Shade masih bisa bertahan di Seven yang tertinggal sendirian. Berhasil untuk di pick off 3 player. Dari Burning Splash berhasil dihilangkan. Apakah menjadi karena seorang ATM karena masih ada Rhythm of Joy untuk melarikan diri? Wah, serangan balasan dari Echo. Bottom lane. Mulai menunjukkan kualitasnya. Tapi ada bottom lane, minionnya udah besar-besar. Mencoba untuk dihajar oleh satu Benny Kitty. Karena fokus mereka berpindah ke arah mid lane. Satu Charles dari Lord yang mulai marah. Tapi di sisi lain, di arah belakang. Oh, ada yang bisa ditumbangkan, yaitu Sunford. Di shuttle setelah ada Detonas welcome dari Sima. Lordnya bakal coba untuk diamankan begitu saja. Dan membuat dari Echo sepertinya bakal coba memilih mundur karena Benny Kitty jauh banget, sang damage dealer-nya nggak ada di sana. Yap, dan again ya, dari Burning Splash mereka masih bisa bertahan. Hanya menukarkan adanya satu base turret aja di arah tengah. Terlihat dari segi item yang memang sudah hampir full semua. Oke, satu yang bakal diganti nih dari si Cat. Immortalnya tapi pecah ya? Kalau kita ngeliat dari segi item equipment ya, ternyata Yawi nggak megang dominance sama sekali. Yang megang dominance itu cuma 2 orang. Ada Fredrin dan juga Arlot, yaitu dari Kabuzi dan juga Sunford. Sementara kalau kita ngeliat dari Burn Express ya, yang mereka butuhkan itu juga sebenarnya kalau menurut Choji ada di tangan Dominance of Ice. Mengingat dengan ada regenerasi Fredrin, Arlot, dan juga attack speed ataupun reload speed dari Tornawitrix itu bakal ngebantu banget. Dan ternyata tadi ada di tangan Cima dan juga di Seven kalau nggak salah. Jadi dari segi item counter-mengcounter sama-sama udah ada. Tapi jujur menurut Choji ini adalah kerugian yang cukup besar oleh Burn Express. Karena kenapa? Semakin tipis
dari segi tarot yang mereka punya, semakin besar juga chance-nya untuk teman-teman Eko melancarkan long range attack. Keren banget tadi ya Barat sih ya. Di Ini, zoom gitu. tapi setidaknya turretnya masih bisa diunggulkan oleh Burn Ice Flash ya. Iya. Iya kan itu pastinya dari segi lane di arah bawah kan Bener. berbeda nih. Ini yang harus bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari Burn Ice Flash kalau misalkan mereka ya mencari winning conditionnya ya. Karena balik lagi sekarang kembali reset masih menunggu Lord yang kesekian ya. Lord yang keempat bahkan. Yawi dan juga Sanji itu belum tumbuh sama sekali tadi ya. Yawi belum, Sanji juga belum. Karena positioning dari Sanji emang selalu baik ya dan dia berada di area paling belakang. Dan Yawi menariknya, dia benar-benar cuma untuk narik terus kabur, Bloodihan bila diperlukan karena udah dapetin 2 dan juga 8 poin KDA-nya. Oke, tapi masih coba untuk mencari informasi terlebih dahulu ya. Magic Sentry sudah dibuka, mengetahui keberadaan teman-teman dari Eko. Lord Evolve sudah muncul di menit yang ke-20 setup. Yang sekarang sudah mulai dilakukan terlebih dahulu oleh teman-teman dari Eko. Masih coba untuk ditarik ulur, Astral Eko dibuka. Tapi Sanji dapat purple bat-nya loh. Tapi ternyata wah bener, itu dari jauh ya dari jauh. Gokil. Emang dapat? Enggak itu cuma yang Cima. dapat. Iya Deng, tadi Sanji tuh ada orang-orang biru. Oh Oh iya, sorry kok. Mirip Pak, mohon maaf mata saya kan minus ya. Tapi sekarang, 3 Lord yang udah mulai dicicil-cicil begitu saja. Di Seven dan juga Sima, ini gimana PR bagi Eko mengusir 2 sejoli ini. Sementara, ini tinggal nunggu retribution siapa yang lebih on point. Ya, ini udah siap banget ya dari Cima buat kontes, udah siap siaga juga di Seven ya, memberikan dorongan darah terus-menerus. Walaupun memang udah gak terlalu deres nih ya. Wah, tapi lihat ketangkap Cimanya dengan Iron Hawk dan bahkan Menaces dari belakang memberikan damage yang cukup besar. Dia Thanos Welcome gagal dikeluarkan dan bahkan Immortal diganti dengan Winter Trenchant. Akankah bisa bertahan? Tapi Cima bertahan dengan cukup kuat karena ada 1 buah dukungan support dari seorang di Seven dan bahkan dipukul mundur pergerakan dari Eko. Wah, Sanjinya pengen keluar dari arena, ditungguin oleh Siketnya juga. Ada Panos Slash di pop up, Iron Hook belum mengenai siapa-siapa dan Bloodihan. Dari sosok Siket gak bisa berimpact apa-apa. Benny Kitty dapetin Lord, dapetin ke arah si Siketnya. Wah, itu cukup berbahaya ya karena tadi Lordnya nggak dilanjutin tapi lihat Courtesy bakal coba ditabrak, Immortalnya down dan bahkan kali ini masih bernyanyi dari 1 buah pergerakan yang dilakukan. Tapi lihat minionnya Sanji akan melakukan backdoor karena bahkan kali ini Sanji dengan minion yang menghantarkan kemenangan untuk Eko. Adakah ITM yang masih mencoba untuk defense tapi masih bisa bertahan, tapi minion one last hit, minionnya tidak berhasil untuk bisa menyelesaikan game bagi Eko. Burn Flash dibuat ketar-ketir, dibuat jantungan. Min 1 jantung karena minion tidak nge-hit ke arah base-nya. Wah, itu ATM pas banget sih. Kalau misalkan ATM tadi nggak pulang, 1 detik aja. itu kedorong banget. Dan yang nge-push adalah Sanji, bukan Benny Cutie. Beda cerita tapi konsil. Bakal coba dipasangkan. Wesker kali ini menjadi milik dari Benny Cutie dan Eko. Akankah mereka berhasil untuk mendapatkan kemenangan karena di sana ada backup yang dilakukan oleh Siket. 4 player hilang, masih bisa bertahan. Gak bisa. Pakai 1 cara, gak bisa 2 cara. Juga tetap gak bisa. Eko benar-benar buntu untuk bisa melakukan finishing touch. Burn Flash memajukan cita-cita minion di arah bottom lane dan juga di arah mid lane. Praktis tersisa 2 orang aja dari Eko. Mereka membawa Lord. Burn Flash bakal mencoba untuk memenangkan pertandingan di game yang ketiga ini. Oke, tapi lihat masih coba untuk di-defense. Sekarang tersilang Sanji sendirian dan base-nya menjadi milik Burn Flash 2-1. Deg-degan, mukanya panik. Wah, Ya ampun. wah ini the real min 1. Min jantung. Asli. Wah, itu keren. Panas dingin. Dan ini PR besar untuk Eko. Mereka 2 kali gagal. Dan lihat bagaimana suasana di Kamboja sana merasakan Burn Flash memenangkan game yang ketiga dengan penuh drama. Ini wah itu bener-bener tipis banget loh. Iya loh, gak habis pikir saya. Itu Di luar mungkin Nurul itu ya? mungkin kalau misalkan Sanji yang datang duluan, pertama kali nge-push diganti sama Benny Cutie, Itu tadi gue bilang. mungkin itu bisa menang. Ya. Tapi di saat momen dimana Benny Cutie memaksakan dengan Franco, dengan tidak adanya minion, kita udah bisa melihat bahwa tebalnya base walaupun udah menggunakan Wesker itu Karena nggak ada damage menitnya sekali. juga udah lama kan. Iya. Terus tadi yang siap siaga buat defense adalah si Cat. Yang dia punya burst damage juga Iya. gitu kan. Dengan Valentinanya. Iya. Aku melihat ya,
dia nggak pakai ke arah Nibiru. Wesker Pakai ya. Wesker. Memang Wesker damage-nya kuat banget, tapi lihat damage ke turretnya tipis banget nih. Itu nggak hancur-hancur. Bener-bener tipis banget. Dan gitu loh. ditahan sama Lord. Karena ya- Mortalnya satu-satu pecah, abang bolenya pusing. Karena ya balik lagi ya, damage itu bakalan truly keluar, bakalan beneran keluar kalau misalkan ditemani sama minion. Iya. Tadi kan gak ada minion sama sekali kan, yang di saat ada minion, Sanji yang malah maju gitu loh. Iya. Ya basic attack-nya Sanji udah pelan, damage-nya juga gak ada. Ya karena ya balik lagi, dia Novaria. Balik lagi dong, wajar, Iya, gitu. wajar. Bukan Beda. turret hitter lah ya. Bener, beda kalau misalkan yang datang adalah Benecutie dengan nggak usah pakai Wesker, karena Nibiru juga udah cukup banget itu sebenarnya Itu. untuk endgame. Yawi, Benny Kitty, Iya. sama si Sanji tadi nyanyi tuh di backstage. Iya. Setidaknya diriku pernah Almost is berjuang. never enough. Tapi Betul. 2 kali percobaan, Iya. 2 kali defensif yang bagus Bener. banget juga dari Burn X Flash. Yang akhirnya membuat match ini sangat-sangat panas ya. Dan Iya. tadi match Seru, yang seru. 40 menit juga ini gak kalah seru loh. Seru. Luar biasa loh. Mungkin ada beda kalau ada Johnson kali ya. Beda Di tangan cerita. Burn X Flash langsung tabrak Sama gitu Popol maksudnya. ya, Iya. langsung sekalian aja. Langsung bawa. gitu kan. Cuma ya, Tebak-tebak MVP. ya Mikir dulu. kita udah bener-bener kemakan banget hype-nya tadi untuk di momen terakhir. Tapi ini dia D7 yang menurut Wih. Choji ya, dengan adanya Dominance of Ice yang hanya dibawa oleh Fredrin dan juga Arlott, itu berarti dari Kalzin dan juga Sanford ya. Itu bakalan kurang banget karena apa? Posisinya dari lawannya Eko Yawi membawa Franco, yang dimana kalau misalkan dia membawa Franco, hook sekali, belum dikasih beladihan aja itu udah tertempel efek Dominance of Ice. Dan tadi juga pick off yang tadi mau dilakukan oleh Cima yang akhirnya Cima gak tumbang tuh. Iya. Nah itu Di dimana- Seven iya. sih. Di situ Impact-nya. juga balik lagi gitu kan, darahnya dengan sangat-sangat deras gitu kan. Tapi balik lagi nih dia untuk dari MVP highlightnya dengan D7 dengan heal yang bisa dibilang sangat-sangat on point dari tadi, dan bahkan mau sejauh apapun Fatal Slash memisahkan mereka semua, tetap saja in the end semuanya berkumpul kembali ke rumah, yaitu D7. Ya, Destiny ya, Destiny. takdir ya udah akan bersatu ya bersatu aja. Tapi akhirnya juga damage dari Karinya juga udah sakit banget kan. Akhirnya Bener. ke meltdown lah Kartuzi di sana, Immortalnya down. Dan ini ATM yang akhirnya juga memisahkan peperangan balik nih. Bukan cuma Sanford, ATM juga akhirnya memecah belah itu semua. Iya, dan bahkan kita udah bisa ngeliat sebenarnya untuk di menit-menit ke-13 ya, ini udah mulai ada sedikit power sebenarnya dari Burn X Flash untuk melakukan endgame. Tapi sayangnya, Nah, ini dia momennya, di mana dari Cima, dan ini adalah kekuatan jempol dari seorang pro player. Immortal langsung ganti, langsung dapat heal di saat dia lagi kena surprise, langsung pulang dengan begitu cepatnya, dan tidak ditumbangkan sama sekali. Dan kita bisa melihat bahwa ini adalah last effort dari ini. Sanji Wow. untuk melakukan finishing. Tapi ternyata karena adanya ATM depan sana, otomatis target minion yang menuju ke arah ATM. Wah itu panik Bukan banget ke sih. base turret. Nah ini nih juga nih, gak ada damage ke arah base-nya. Untung bisa desain Oh. sama si Cat-nya juga. Dia dipukul Lord juga kan. Iya. Nah, apalagi Lord Evolve. Dan di situ ada orang. Damage-nya orang. makin gede kan. Ya. Kalau misalkan di area dari Lord Evolve. Dan akhirnya tadi momen hampir wipe out ya. Karena memang balik lagi Sanji gak cukup untuk bisa nge-clear lane dengan cepat. Iya. Sehingga akhirnya Lord yang dikawal membuat kemenangan begitu dramatis bagi Iya. Burn X Flash. Ini ngeri banget loh. Eko sang juara dunia. Ya, Burn X Flash, Sang tuan rumah. sang tuan rumah. Mereka udah unggul 2. Itu match point buat mereka setelah Betul. Benar. bahkan kalau kita lihat dari segi itemnya pun ya, balik lagi tadi seperti yang dikatakan, Yawi tidak memiliki Dominance of Ice, jadi tidak bisa memberikan anti-regen yang membuat Cima pun masih hidup. Kalau misalnya tadi Cimanya udah tumbang dengan ada efek dari Dominance of Ice dari Yawi, mungkin Lord tidak akan bisa diambil oleh teman-teman dari Burn X Flash. Aha. Dan bahkan kalau kita ngeliat ke arah dari teman-teman Burn X Flash, ternyata Joy untuk di game kali ini, item defense-nya itu cuma Dominance of Ice aja. Sisanya item defense / offense itu dari Blood Wings. Yang dimana sisanya ditambah lagi dengan Glowing One dan juga Genius One, otomatis ya udah damage-nya sangat-sangat besar, apalagi untuk menuju ke arah backside. Dan kalau kita ngeliat ke arah si Cat pun udah ini full item semua ke arah ofensif, yang menjadi frontliner yang benar-benar frontliner justru adalah junglernya, itu Cima. Iya. Ya karena balik lagi bahkan untuk item defense saja itu cuman ada sekitar 2 ya dari segi Cross Helmet dan juga Potential. Sementara kalau dari D7 tanpa adanya item magic sama sekali, seenggaknya ada Enchanted Talisman, itu cukup banget sebenarnya untuk meng-heal teman-temannya secara signifikan. Lihat tuh, semua title hampir dipegang sama Sanji, sama Benny Kitty. Cima sendirian yang damage taken ya, karena kita tahu ya Barat 3 terdepan, berkali-kali kena Iron Hook. Damage-nya yang dia terima banyak banget. 94% team fight participation, berarti ada sekitar 16 kill ataupun assist yang diterima oleh Sanji yang tadi